segmen favorit kita lah ya. Ya. Yaitu random question. Lu percaya gak ada alien? Lalu kenapa? Apa buku yang menurut lu paling bagus dan kenapa? Search Google ada muncul ini. Waduh. Makanya lucu juga pertanyaannya. Apa? Kalau lu bisa milih dari binatang apa, lu mau apa dari kenapa? Kalau lu bisa mengulang 10 tahun ke belakang, Oke. apa pekerjaan yang akan lu lakukan? Lu percaya takdir gak? Waduh. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita balik lagi ke segmen favorit kita lah ya. Ya. Yaitu random question. Bener. Nah, jadi happy dulu lah ya. yang happy dulu lah. Jadi lebih relax, lebih mungkin yang ngasah pikiran juga, imajinasi. Betul. Nah, jadi seperti biasa gua akan nanya Hartono 4 pertanyaan, dia akan nanya gua 4 pertanyaan. Oke. Dan kita masing-masing nggak tahu nih bakal ditanya apa. Waduh, lu tanya aja susah. Wah, yang kali ini for fun dong. Oke. Nah, gua dulu lah ya, gua nanya lu dulu ya. Pertanyaan pertama, lu percaya gak ada alien? Lalu kenapa? Gue topiknya itu traveling. Oh bukan, oh iya ya traveling ya. Dia nggak salah ini. Percaya alien ya? Iya. Pertanyaan gua gak ada yang traveling. Gak apa. Nggak, lu mau ganti juga, gua mau nanya. Oh iya traveling ya kita ngomongin. Iya, lupa. Oke. Alien ya. Nah, kalau alien itu jujur gua percaya sih ya. Ada. Ada, karena kan luar angkasa ini kan begitu luas dan Iya, tidak iya. terbatas ya. Jadi maksudnya itu kayak gak mungkin ya kita cuma satu-satunya manusia ya kayaknya ya. Pasti mungkin manusia iya. Mungkin ada bumi yang lain gitu ya. Betul, dan mungkin bukan manusia, gak seperti kita mungkin bentuknya, tetapi makhluk dengan kepintaran lain harusnya sih Ya, ada. kehidupan lain lah, gitu. Gak cuma Harusnya. umat manusia gitu ya. Betul, harusnya ya. Oke. Giliran gua ya. Ini gak traveling nih ya, berarti ya. Iya, bebas lah. Gua randomin aja ya. Yang masih masuk akal tapi ya. Oke. Apa buku yang menurut lu paling bagus dan kenapa? Buku yang bagus ya. Iya, yang satu ya, yang paling bagus menurut lu. Agak susah ya kalau jawab satu ya. Karena tiap kondisi itu Butuh bukunya buku yang udah. pas, betul. Iya, kalau lu misalnya nanya buku leadership apa gitu loh. Kalau buku buat ini apa ada. Tapi mungkin buku yang salah satu yang menurut gue bagus banget itu judulnya itu yang si Biksu Korea itu loh. Menurut gue itu buku bagus banget. Jadi itu buku tuh sangat mengobati luka lah. Iya. Kalau kita maksudnya sedang masa tersulit, sedang down ya, itu buku tuh mengobati luka banget. Jadi kayak kita baca tuh bisa heartwarming lah, ya. Iya. Menghangatkan hati kita gitu. Dan membuat kita lebih mengenal diri kita. Ya, buat kita lebih mengenal diri dan kita juga bisa lebih tenang gitu loh. Maksudnya melihat dunia ternyata banyak juga yang ngalamin kayak kita gitu kan, cuma kita dan ternyata itu normal untuk kita ngalamin waktu masa down. Hal-hal seperti itu. Nah, hal seperti ini buku ini kita tampilin ya. Ini buku recommended banget. Itu kayaknya gue yang rekomenin ya kalau ya benar. Iya, dulu pertama lu Saya rekomend. dapetnya itu dari Fardiandi. Oh iya yang influencer ini ya. Iya. Jadi si Fardiandi rekomenin ini buku, dia bilang bagus banget. Bagus banget memang, bagus banget. Wah, dia ini buku judulnya itu gak menarik banget, kayak Love for the Imperfect. Iya. Kayak apa gitu ya. Biasanya kan kita lihatnya yang leadership, Iya, kayak yang apa, yang how to be success gitu loh. Iya. Jadi kayak Jurusan 3 gagal apa gitu. iya bener. Jatuh 3 kali, makin 4 kali. Oke, semacam itulah selama ini. Oke. Next ya, lanjut. Next. Nah, ini search Google ada muncul ini. Waduh. Makanya lucu juga pertanyaannya. Apa? Kalau lu bisa milih dari binatang apa, lu mau apa dari kenapa? Jadi binatang ya. Iya. Apa aja random gitu. Susah pertanyaan. Elang enak juga dari terbang. Iya, tadi mikir elang. Tapi tiap hari makanin ular, makanin apa, lama-lama kayaknya jahat juga gitu.
Mungkin burung kali ya, burung. Ditangkap tapi gak apa-apa. Ya kalau bisa jangan tangkap lah ya. Kalau bisa ya, tapi mungkin burung kayak burung merpati gitu kali ya atau apa ya. Jadi lebih enak, bisa terbang, bisa lihat pemandangan gitu. Susah loh pertanyaan lu loh. Oke, gua ini ya. Giliran gua ya. Kalau lu bisa mengulang 10 tahun ke belakang, Oke. apa pekerjaan yang akan lu lakukan? 10 tahun mundur, 10 tahun belakang. Coba mungkin masuk ke dunia luxury ya. Luxury ya. Ya, jual-jual barang luxury. Iya. Mungkin mulai dari Jadi kayak sales jam, sales gitu ya. jam ataupun misal barang-barang barang branded high end, gitu ya. ya branded. Mungkin dari sono ya, barang high end. Habis itu setelah itu ya pastinya gua akan usaha sendiri. Iyalah ya. Tapi gua akan belajar marketnya, Iya. brand-brand tertentu, Terus lalu juga mengerti cara orang-orang menjualnya, kaya gitu ya. iya, cara orang kaya kerja seperti apa, kenapa mereka suka brand ini dan lain-lain. Karena memang mau sesepi apapun, mau lagi krisis kayak gimana pun, barang brand ini nggak pernah mati. Betul sih. Selalu ada marketnya yang selalu jalan gitu. Iya, memang. Kayak lagi krisis, malah Rolex naik harga. Iya, Ya kan betul. waktu COVID. Rolex Tas naik malah harga. ya jam-jam Rolex malah naik harga, barang-barang yang limited malah naik harga. Betul. Justru orang kaya di saat itu nggak ada duit buat jalan-jalan, nggak ada duit bisa spend untuk jalan-jalan. Iya, Pas iya. COVID, akhirnya duitnya malah untuk itu. Betul. Jadi intinya ya duitnya muter terus, cuman pindah barang aja. Betul, betul. Jadi mungkin gua akan pilih itu. Film favorit lo dan kenapa itu jadi film favorit lo? Movie. Oh, banyak loh. Tapi kalau gue pilih satu ya, sebenarnya satu film ada namanya itu Forrest Gump. Oh, Forrest Gump ya. Mungkin lo orang sering dengar. Kenapa film itu favorit gua gitu ya? Karena ini kan menceritakan tentang orang yang punya kebutuhan khusus, maksudnya. Tetapi si orang ini nggak pernah melihat dia sendiri itu kayak gitu. Oke. Jadi dia melakukan apa aja gitu loh. Dan ternyata setelah dia lakukan dia sukses aja gitu. Ini film gue ceritakan singkat lah ya, buat memperpanjang durasi ya. Gitu ya. Jadi dia itu kayak dulu dia mulai itu dia itu suka dibully, dia lari. Jadi pelari, jadi kayak softball gitu loh, kayak pemain football lah, main yang itu rugby gitu. Nah, jadinya sukses banget. Habis itu dia pergi ke army, dia pergi masuk militer. Karena dia orangnya baik hati, dia itu selamatin semuanya. Dapat medali emas. Maksudnya dapat medali, tapi pantatnya ketembak. Oh. Karena pantatnya ketembak kan dia kan masuk tuh ke veteran tuh, ke hospital yang khusus, rumah sakit yang khusus untuk korban perang gitu kan. Di sana dia bosen, dia liatin orang main tenis meja. Dia sampai mewakili Amerika waktu itu ngelawan China, kan China paling jago tenis meja. Gitu loh, sampai dia menjadi pemain tenis meja nomor 1 di dunia gitu. Habis itu pas gitu dia ditinggal pacarnya, dia pergi lari lagi. Dia lari berapa tahun tuh dia lari, entah berapa ratus hari atau berapa tahun lah. Menginspirasi dunia. Terus dia mikir dia pengen apa namanya itu penuhi janjinya dia. Dia ada duit, dia pengen penuhi janjinya dia. Kan waktu dia jadi tentara itu dia punya temennya itu namanya Baba ya. Jadi mulutnya agak doer gitu lah, agak gede lah gitu. Nah dia penuhi janji dia bahwa dia orang itu mau pergi mancing. Dia kan nggak ngerti apa-apa tentang mancing apa segala macem. Dia pikir wah harus penuhi janji gua nih. Dia pergi beli itu kapal. Semua orang bilang gila lu ya, lu gak ngerti mancing apa lu beli kapal gitu loh. Dan beli kapalnya gak nawar lagi. Kayak beli kapalnya overpriced banget lah gitu. Terus setiap hari mancing gak dapet. Sampai suatu hari hurricane tuh, badai, kapal lain semuanya tenggelam. Sisa dia doang yang bertahan. Akhirnya dia jadi ini sukses, terus bikin perusahaan namanya Baba Shrimp ya, atau Baba Gum ya, atau apalah gitu. Maksudnya intinya dengan ketulusan hati, lu gak perlu pinter pun lu bisa sukses gitu. Nah, kenapa gue suka banget gitu. Oke, siap. Oke, giliran lu ya. Giliran gue ya. Kalau lu bisa balik lagi ke satu tempat yang lu pernah kunjungin, lu pilih mana dan kenapa? Masih satu spesifik area ya, bukan satu negara gitu.
kotanya aja kali ya. Kota Shanghai sih. Shanghai ya. Iya, iya. Kenapa? Jadi Shanghai itu bener-bener modern banget. Kalau teman-teman yang pernah ke Singapura, rasakan Singapura udah keren tuh. Nah ini kayak mungkin bisa dibilang beberapa kali lipat lebih bagus lagi ya. Shanghai. Secara gedung, secara modernnya itu keren banget ya. Cuman waktu itu karena masih agak muda dan ikut tour sama keluarga, jadinya nggak bisa explore. Iya. Jadinya gue cuma melihat dari kacamata tour doang. Lu dari muda udah sukses ya, udah bisa ke Shanghai ya. Shanghai. Amin. Nah, jadi waktu itu ya lihatnya dikit sih. Cuman menurut gua kayak kotanya itu kalau waktu itu, maksudnya kalau bisa dieksplor itu sadis banget. Iya, bagus lah ya. Bagus, modern banget, keren lah. Pokoknya keren banget sih. Lu akan melihat, maksudnya negara maju itu seperti apa sih? Nah, lu lihatnya itu di sana. Oke ya. Nah, pertanyaan keempat nih buat lu nih Han. Lu percaya takdir gak? Waduh. Lalu kenapa? Maksudnya kalau percaya kenapa kalau enggak? Dulu itu gue percaya takdir. Gue merasa bahwa jadi dulu itu pertama kali gue ke Jakarta itu kan dari kampung kan, dari negeri anta beranta. Ya. Mungkin kalau orang dengar pun orang kaget kali. Tapi cobalah orang search lah, namanya Sungai Berombang. Jadi itu benar-benar terpencil banget ya. Jadi waktu ke Jakarta itu cita-cita pertama gue itu jadi supir taksi. Karena supir Bluebird ya? Betul, yang itulah bersertifikat ya supir Bluebird gitu. Bukan taksi dulu. Bukan yang biasa-biasa bos. Dan bukan taksi yang nawar-nawar loh. Ini taksi yang maksudnya taksi yang bersertifikat gitu loh. Jadi dulu gue punya cita-cita supir taksi. Nah, kenapa? Karena ada bibi saya yang membesarkan kita ya. Dia kalau seandainya dia itu kasih ke supir taksi itu tipsnya ngeri banget. Jadi kayak katakan tarif taksi itu 40.000 gitu ya. Dia kasih minimal 100.000 lah waktu itu. Sekarang sih lebih ngeri lagi jujur aja. Tipsnya besar, gue mikir, wah dari tips saya gue bisa hidup nih ketemu yang kayak gini. Gue mau jadi supir taksi lagi deh gitu. Padahal mungkin dari 100 satu kan? Iya, atau dari 1.000 satu kali saja kan. Nah, cuman seiringnya waktu wah ikut pelatihan apa, dan gue percaya dulu itu takdir gue itu sebenarnya bukan buat jadi orang sukses juga dulu. Gue gak terlalu punya kepercayaan diri seperti itu ya. Jadi tapi seiring berjalan waktu ternyata sukses itu ada di kita juga itunya, kontrolnya. Jadi bukan cuma pasrah dengan takdir gitu. Jadi mungkin percaya dengan takdir, sebenarnya sih percaya, tetapi bukan 100% ditentukan oleh takdir. Maksudnya kita masih ada kesempatan lah untuk mengubah itu lah. Mengubah. Buktinya dulu bercita-cita banget pengen jadi supir taksi, ternyata gak perlu jadi supir taksi juga gitu kan. Gitu. Cuma mungkin kalau sekarang hidup sulit, mungkin gue balik lagi kali. Gue coba supir taksi juga, gue penasaran juga soalnya. Jadi Grab ya? Jadi Grab gitu. Oke, pertanyaan gue ya. Apa hal yang lu paling syukuri lu pernah lakukan? Wah, dalam hidup lu. Kayak lu paling, kalau lu ingin itu lu seneng lah. Oh, untung waktu itu gue memilih untuk melakukan. Mungkin ini sih, gampang sih ini jawabannya. Bawa nyokap gue ke Jepang. Oke. Gimana gitu? Iya. Jadi, mungkin nyokap ini tipenya sebenarnya suka explore nih. Dia suka jalan lah. Dia suka jalan. Cuma memang ya karena keterbatasan waktu dan juga mungkin ya uang juga ya gak banyak juga kan, mungkin sesekali bisa gitu loh. Cuma waktu itu tuh ini waktu sebelum COVID sih 2019, jadi waktu itu tuh duit juga ya ada tapi ya gak banyak gitu loh, bukan yang banyak-banyak. Ya maksudnya waktu itu tuh jadi lagi ada promo tuh tiket lu ya Hartono kasih tahu ini lagi promo nih tiket murah loh ke Jepang. Di Traveloka apa tiket.com? Traveloka gitu. Traveloka ya. Lalu diskon tuh lumayan. Pokoknya PP itu satu orang cuma 4 juta lah ya, Bang. 4 juta maksudnya sekarang itu palingnya juga 5-an. Pesawatnya juga udah yang bagus ya. Udah dapat Singapore Airlines waktu itu. Sekarang terakhir paling udah 8 juta lebih loh, mau 9. Iya. Itu kan udah promo loh. Iya sih. Jadi waktu itu ya langsung nanya mama tanggal segini mau gak pergi gitu. Mama ya pasti dengan hati. Wow. Akhirnya langsung beraniin diri beli tiket. Akhirnya berangkat gitu. Iya. Maksudnya kalau di flashback itu waktu itu apalagi juga sempat COVID.
kayak 2 tahunan 3 tahun kita nggak bisa kemana-mana kan. Nah, jadi kayak untung ya waktu itu Sempet ya. sempat pergi jalan-jalan gitu. Jadi kan saya juga nggak tahu lah umur entah kita atau orang tua kita kan entah sampai kapan. Iya, Jadi mau nunggu kapan lagi? ya kalau nunggu semuanya pas ya mungkin kita Nggak bakal. nggak bakal pergi gitu. Tapi waktu itu ya udah pergi dan menurut gue ya worth it banget pengalamannya Iya. dan lain-lain gitu sih. Udah habis ya. Udah habis ya. Udah habis. Nah, jadi ya ini ya pertanyaan ringan lah, pertanyaan ringan buat asa imajinasi kita juga buat lucu-lucuan. Biar kepala nggak ngebul ya. Karena menghibur juga buat teman-teman. Iya. Kalau kalian ada jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan kita Atau yang tadi, kalian ada pertanyaan juga nih Ah, buat boleh. kita, buat pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya. atau kalian, ya jadi next kita bisa bikin random question. Iya, pakai pertanyaan kalian. Tapi udah ketahuan dong pertanyaan. Iya, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa sih. Kita jawab aja. Itu aja, oke. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh hiburan. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.